Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita bertemu kembali dalam dialektika atau dialog kita malam ini. Dan dialektika malam ini akan membicarakan sebenarnya satu pemikiran dari salah seorang pemikir yang namanya Tommy Shelby. Tommy Shelby ini sebenarnya dia melakukan satu kritik yang sebenarnya sangat keras terhadap penjara atau kekerasan penjara di Amerika. Dan sampai sebenarnya kadang-kadang diartikan bahwa bukunya The Idea of Prison Abolition itu dianggap sebenarnya mencoba untuk menganjurkan supaya penghapusan penjara di Amerika. Tapi kalau saya pikir sebenarnya tidak sekeras itu, karena memang bagaimanapun juga dia sebenarnya terutama sekali menjelaskan tentang kekerasan yang terjadi di penjara. Tapi tidak semua penjara, dan terutama sekali sebenarnya dia mengatakan itu adalah penjara-penjara yang sering sekali yang ada di dalam penjara itu adalah sebagian besar dari masyarakat yang berkulit hitam. Dan dia mengatakan memang masih ada tetap misalnya seperti perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat yang memiliki kulit hitam itu, dan dia menganggap itu sebenarnya sesuatu yang memang sulit sekali sepertinya untuk dihilangkan. Teman-teman sekalian, jadi dia melakukan kritik penjara yang dianggap tidak manusiawi dan sangat keras. Terutama sebenarnya di Amerika, dia mengatakan bahwa ada upaya untuk mengeksplorasi dampak-dampak negatif. Jadi memang mengatakan bahwa sebenarnya penjara itu sering sekali misalnya melakukan kekerasan, dan juga bagaimana misalnya penjara mempengaruhi komunitas kulit hitam, dan sering disebut sebagai bentuk perbudakan modern, atau dia sebut sebagai Jim Crow. Jadi Jim Crow baru itu artinya sebenarnya dia mengatakan seperti misalnya perlanjutan kembali dari ketidakadilan terhadap, atau katakanlah misalnya perbedaan ras yang terjadi. Dan terutama sekarang paling tidak misalnya apa yang dikatakan misalnya pada penjara ini. Shelby memeriksa sebenarnya berbagai macam apa yang terjadi di penjara itu. Dan kemudian dia menginginkan sebenarnya ada satu reformasi penjara yang cukup radikal. Apakah dia mengatakan misalnya kekerasan yang tidak manusia itu tetap dibiarkan, dan dia mengatakan sebenarnya bahwa penghapusan penjara secara total itu akan lebih bagus. Jadi teman-teman sekalian, memang dia sendiri sebenarnya mengakui bahwa ketika dia mengatakan bahwa sebenarnya penjara secara total itu dihapus, itu juga sebenarnya ada kesulitan dan ketidakmungkinan, karena memang belum ada alternatif lain sebenarnya yang bisa menggunakan atau digunakan sebagai alternatif untuk misalnya tindak kejahatan. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita katakan seperti yang dikemukakan oleh Shelby ini sebenarnya benar juga, dalam arti bahwa memang tidak wajar misalnya ada perlakuan yang tidak adil, melakukan kekerasan terhadap misalnya seseorang atau siapapun yang berada misalnya di penjara dengan alasan misalnya ras, etnis, atau agama. Teman-teman sekalian, jadi Shelby memeriksa apakah misalnya reformasi penjara ada, atau apakah misalnya keadilan itu misalnya menuntut penghapusan penjara secara total. Apa yang dia lakukan sebenarnya kita katakan, dan dia sendiri menyadari itu adalah suatu tindakan yang radikal. Dan dia mengambil pandangan dan pendapat dari radikal kulit hitam yang mencoba dan mengusulkan bagaimana misalnya upaya untuk menghasilkan penjara-penjara yang terkemuka misalnya seperti di Angela Davis, untuk mendukung argumentasinya bahwa penjara-penjara harus dikurangi secara drastis, dan masyarakat harus mencari alternatif lain untuk menangani kejahatan. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa Shelby ini sebenarnya adalah seorang dosen di Princeton University, dan dia mengungkapkan pandangan-pandangan ini misalnya dengan bahwa dunia tanpa penjara mungkin tampaknya memang utopis, dia bilang. Tapi kalau misalnya penjara sebagai tempat untuk misalnya melakukan kekerasan dan ketidakadilan, itu juga sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, teman-teman sekalian. Namun dia berargumen bahwa tidak bisa membuat kemajuan sebenarnya secara nyata dan ideal. Dan ini dengan menghapuskan ketidakadilan struktural yang sering menyebabkan kejahatan dan konsekuensi yang buruk. Shelby dalam bukunya itu menyatakan bahwa penting sekali bagi masyarakat yang tertarik pada reformasi penjara, tetapi juga mereka mengatakan bahwa
perlu sekali misalnya sesuatu alasan yang filosofis dan benar tentang bagaimana mestinya sistem penjara itu berkaitan dengan masalah-masalah ya keadilan, dan bukan misalnya masalah rasial dan masalah ekonomi yang tidak sebanding. Teman-teman, maksudnya begini, bagaimana misalnya kalau masyarakat yang sering sekali misalnya melakukan kejahatan itu sebenarnya karena masalah ekonomi. Jadi harus kita lihat bahwa sebenarnya permasalahan kejahatan itu juga sering sekali itu berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi yang kadang-kadang terpaksa atau memaksa seseorang untuk bisa melakukan tindak kejahatan. Teman-teman sekalian, jadi jelaslah misalnya bagaimana menurut ya pendapat atau kritik Tommy Shelby ini, bagaimana praktik penjara di Amerika yang menurutnya sangat keras dan tidak berlaku adil. Shelby memang melakukan sebenarnya penyelidikan secara ketat ke penjara-penjara, terutama sekali misalnya memang penjara yang dia katakan tadi adalah penjara yang di situ masyarakat yang berkulit hitam itu banyak sekali ya tinggal di penjara itu, dan kemudian dia melakukan itu dan kemudian dia mengungkapkannya secara tegas. Harapannya sebenarnya adalah untuk memperbaiki masyarakat dan untuk memperbaiki misalnya ketidakadilan, terutama sekali misalnya ketidakadilan yang terjadi di penjara. Kemudian dia mengatakan sebenarnya beberapa kritik keras itu terhadap beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi penjara yang tidak manusiawi. Teman-teman sekalian, di Indonesia saya pikir walaupun misalnya tidak seperti yang dikemukakan oleh Shelby ini, tetapi Indonesia mungkin sering juga misalnya perlakuan yang tidak adil dan kedengarannya sering muncul sebenarnya adalah model katakanlah misalnya kekerasan bukan fisik, tetapi misalnya mencoba untuk misalnya mencari atau mendapatkan keuntungan uang, terutama sekali misalnya dari ya masyarakat yang memang terpenjara karena kelakuan bukan karena bentuk kekerasan, tapi misalnya karena narkoba atau misalnya bentuk-bentuk kriminal lain. Dan oleh karena itu misalnya selalu juga sering dikatakan bahwa ada model pemerasan juga, tapi mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik seperti yang dikemukakan oleh Shelby. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama kondisi penjara yang tidak manusiawi, maka pada bagian yang kedua dikatakan adalah penjara yang sifatnya misalnya massal. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan penjara atau pemenjaraan secara massal, malah sering ya, bukan hanya penjara massal tetapi pemenjaraan secara massal. Shelby mengatakan dan menyoroti masalah pemenjaraan massal itu. Terutama sekali misalnya dia kemukakan pada komunitas kulit hitam. Dia menganggap ini suatu bentuk sebenarnya dia sebut neo slavery atau Jim Crow baru. Ya, dia mengatakan ini sebagai ketidakadilan sosial dan sosial ekonomi yang mengarah pada tingginya angka pemenjaraan di kalangan minoritas. Teman-teman sekalian, sebenarnya memang apa yang dia kemukakan sebagai misalnya dampak dari perbedaan ras itu masih tetap juga terjadi, paling tidak misalnya pada pemenjaraan, karena itu dia mengatakan sebenarnya sebagai satu bentuk perbudakan baru. Mungkin juga terlalu keras, saya nggak tahu juga apakah memang wajar dikatakan ada bentuk misalnya perbudakan baru, atau dia beri istilahnya Jim Crow baru. Teman-teman sekalian, tapi ya sekedar untuk misalnya mengingatkan sebenarnya masyarakat Amerika terutama sekali, itu juga misalnya ada bagusnya. Dan kita juga misalnya dari luar bisa melihat bagaimana kondisi itu. Dan juga mengharapkan bagaimana misalnya ada tindakan yang tidak adil itu dihilangkan. Ya, dan kemudian misalnya dilakukan perlakuan yang adil dan manusiawi. Teman-teman sekalian, jadi penjahat itu atau penjara yang mereka misalnya dipenjara karena ketindak kejahatan, memang kita anggap itu memang perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi juga. Tapi juga akan lebih baik sebenarnya kalau mereka itu dihadapi bukan dengan kekerasan juga, bukan dengan bentuk ketidakadilan, tapi mencoba untuk lebih memberikan kesadaran pada mereka tindakan yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan yang harus ditinggalkan dan tidak dilakukan. Yang ketiga dikatakan oleh Shelby itu adalah kekerasan dan hukuman yang keterlaluan. Pada bagian ketiga ini dia mengatakan bahwa hukuman di Amerika Serikat seringkali terlalu keras dan tidak proporsional. Artinya tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan seseorang
Dan ini sebenarnya menciptakan siklus kekerasan dan penindasan yang tidak putus-putusnya, terutama sekali karena mereka yang sudah terpinggirkan secara sosial dan ekonomi itu sepertinya tidak ada pilihan lain. Dan kemudian justru mungkin ada muncul dendam mereka sebenarnya ketika mereka misalnya merasakan adanya ketidakadilan yang terjadi ketika mereka misalnya ada di dalam penjara. Yang keempat, ya, adalah kritik terhadap reformasi penjara. Yang keempat ini sebenarnya Selby berargumen bahwa reformasi penjara itu sering sekali tidak cukup untuk mengatasi masalah yang sangat mendasar. Ia mengatakan berpendapat bahwa reformasi hanya memperbaiki permukaan saja tanpa mengatasi akar masalah dan ketidakadilan. Oleh karena itu misalnya ketidakadilan struktural yang menyebabkan tingginya angka kejahatan dan penjara itu yang sebenarnya yang harus dicoba diatasi. Jadi teman-teman sekalian, Selby sebenarnya kalau kita lihat di sini dia memberikan ya usul dan penyadaran baru supaya dilakukan misalnya upaya secara struktural untuk bisa menghilangkan ketidakadilan secara struktural yang menyebabkan sebenarnya tingginya tindak kejahatan, dan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu memang ya umumnya adalah dari masyarakat yang terpinggirkan, dari masyarakat umum yang kebanyakan mereka memang tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena itu, ya seperti membenarkan sebenarnya tidak membenarkan, tapi mungkin mereka kadang-kadang terpaksa untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan keadilan itu. Teman-teman sekalian, itu adalah bagian penjelasan pertama dari Selby yang sepertinya sebenarnya cenderung dia untuk mengusulkan supaya penghapusan penjara, walaupun dia mengatakan memang belum ada alternatif yang bisa menggantikan selain daripada pemenjaraan itu, dan mungkin yang paling baik dan paling bisa dilakukan adalah bagaimana melakukan tindakan yang adil dan manusiawi bagi masyarakat yang terpinggirkan dan kebetulan juga misalnya di penjara. Selamat malam, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini adalah pemikiran yang agak-agak sebenarnya bisa menyadarkan kita juga bagaimana masyarakat itu menuntut adanya keadilan dan kesetaraan di lingkungan mereka. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.